Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan yang semuanya dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini subuh terakhir di bulan Sya'ban, dan juga tentu Ramadan awal bagi yang melaksanakan puasa hari ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita masih dalam keadaan sehat, selamat, panjang umur. Dan kita yang paling bersyukur lagi, kita senantiasa diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kita lanjutkan kajian tentang Syarhus Sudur, melapangkan dada dengan membedah dan mempelajari tentang kondisi alam kematian dan alam arwah. Akhraja an Wahab qala, riwayat dari Abdul Wahab qala, cerita anna Ibrahim sallallahu alaihi wasallam au Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ra'a fi baiti rajulan, sempat ningali ngaweruhi fi baitihi ing dalem omahe rajulan suwijine wong lanang, ningali sosok seorang laki-laki di rumahnya. Faqala, maka Ibrahim bertanya, man anta, ngapunten panjenengan iku sinten? Nek cara Surabaya, sampean iku sapa? Nek cara Rungkut padha nggih. Qala, mongko jawab wong lanang iku, ana malakul mauti, kula niki malaikat maut. Artinya nanti orang-orang tertentu diberi kemampuan untuk bisa melihat malaikat. Qala Ibrahim, maka Ibrahim berkata lagi, in kunta shadiqon, nek panjenengan iku bener malaikat, fa'arini minka ayatan, tunjukkan kepada aku ayatan, satu ayat atau bukti. A'rifu, yang dengan itu aku ngakui lan aku ngaweruhi annaka malakul mauti, nek sampean iku bener-bener malaikat maut. Si aku kepengin bukti nek sampean malaikat maut iku ya apa buktine? Qala lahul malaku, maka malaikat berkata, dawuh matur, a'rid biwajhika, coba jenengan memalingkan wajah dulu, mengu apa? Mengu noleh nggih. Fa'arada, mongko Ibrahim menolehkan wajahnya. Nah,
Tsumma nadhara, di saat itu lalu melihat, ningali, fa'arahu suratal lati yakbidu bihal mu'min, maka ia bisa melihat, bisa melihat apa? Allati, petugas-petugas malaikat, yakbidu bihal mu'min, yang saat itu sedang mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Qala fara'a minan nuri wal bahai syai'an, maka Ibrahim menyaksikan ada cahaya, sinar, la ya'lamuhu illallah, yang sinar itu tidak ada tahu bagaimana mensifatinya kecuali hanya Allah. Pokoknya ada cahaya. Oh, jadi nanti orang-orang beriman itu yang dicintai Allah, orang-orang iman yang ibadahnya mukhlis itu seperti itu. Tsumma qala, lalu berkata lagi malaikat, fa'arid, sampean saiki mengo sebelah kiri, noleh kiri. Maka fa'arada, banjur Ibrahim iku noleh ke sebelah kiri. Tsumma nadhara, saat itu Ibrahim ningali, fara'a, mongko ningali sapa suratan ing suatu gambaran, suatu keadaan, allati yakbidu bihal kuffara wal fujar, yang mana saat itu malaikat sedang mencabut nyawa orang-orang kafir dan al fujar, para penjahat-penjahat. Kufar wal fujar. Kalau fujar itu orang-orang penjahat, bisa saja dari orang beriman, tapi iman hanya Islam KTP-nya aja. Tapi kelakuannya jahat, nah itu fujar, itu begitu. Maka faraiba Ibrahimu ra'ban syadidan, gemetar Ibrahim niku. Kali gemetar sing nemen, hatta irta'adat faroi, sampai napa anggota tubuh niku ros-rosan ini napa itu dedek kabeh itu. Wa al-saqabatnahu wal fil ardi, maka ia menempelkan perutnya di atas bumi. Wakadat, sampai nafsuhu, nyawanya, antakhruja, seperti sudah mau nyawanya sudah mau keluar, seakan-akan sudah mau mati. Saking gak kuati ningali keadaan seperti itu. Subhanallah. Ya itulah memang furoda, kondisi kematian itu kayak apa, itu tentu yang tahu itu ya yang sedang diwafatkan oleh Allah, keadaannya kayak apa, yang tahu ya itu. Tentu keluarga yang menyaksikan itu tidak tahu, karena itu sudah alam-alam apa itu, alam jiwa, alam ghaib, alam arwah itu. Nah ini Ibrahim diperlihatkan seperti itu, sebagaimana Rasul juga diberi kemampuan diperlihatkan oleh Allah keadaan orang-orang yang ada di kuburan, bisa dialog, bisa melihat. Dan juga orang-orang tertentu, hamba Allah tertentu juga bisa seperti itu. Ketika melewati kuburan itu sedang apa orang itu, bisa tahu kondisinya kayak apa. Nah di situ, dan mereka lalu akan memberitahukan kepada santri-santrinya, orang ini sedang begini, coba iki tungakno iki, ayo tunggu bareng-bareng, begitu. Nah Ibrahim diberi kemampuan untuk bagaimana bisa berdialog dengan malaikat ketika sedang mencabut nyawa orang kafir kayak apa, ketika sedang mencabut orang-orang mukmin kayak apa. Wa akhraja an Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas ma'an, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas ma'an sekaligus menceritakan, lamma ittakhadallahu Ibrahim khalilan, nalikane Allah telah menetapkan Ibrahim sebagai kekasih, sa'ala malakul mauti rabbahu, mongko malaikat maut ini takon marang pangeran, marang Gusti Allah, ayyadzana lahu, untuk mengizinkannya, ayyubasyirahu bidzalika, untuk mengizinkan malaikat kepada
untuk memberi izin kepada malaikat itu memberikan kegembiraan kepada Nabi Ibrahim. Fa'adzina lahu, mongko Allah ngizinno marang malaikat untuk memberitahu gelar napa? Khalilullah, kekasih Allah itu. Fajaa Ibrahima, mongko malaikat teko nekani marang Ibrahim. Fabasyarahu faqala, lalu malaikat itu memberikan kabar gembira. Ibrahim, panjenengan kula niki utusane Gusti Allah, memberitahukan nek panjenengan itu mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Gusti Allah. Faqala, krana diberitahu seperti itu, faqala, mongko Ibrahim jawab, alhamdulillah. Jawab alhamdulillah. Tsumma qala, banjur Ibrahim berkata kepada malaikat maut, ya malakal mauti, wahai malaikat maut, arini, apa arini niku? Itu arini tonggo jenengan waduh. Tapi arini, beritahukan kepadaku, tunjukkan kepadaku kaifa takbidu amfasal kuffar, ya nopo keadaane jenengan nalikane nyabut nyawane wong kafir. Qabla Ibrahim qala, mongko malaikat jawab, malaikat maut, ya Ibrahim, la tutiku dalika, boten usah, mungkin jenengan boten kuat ningali, boten usah, jenengan boten kuat mungkin. Qala bala, ndak apa-apa, aku ingin tahu kok. Qala a'rid, mongko malaikat matur, a'rid, jenengan berpaling, menoleh. Fa'aradha, mongko noleh Ibrahim, nggih. Tsumma nadhara, di saat menoleh itu nadhara, banjur ningali Ibrahim. Fa idza birajulin, ia melihat birajulin, sosok aswad, ya, sesosok manusia yang aswad, ketoke ireng. Tanala roksahu, yang mana kepalanya itu tuwa ketok as-sama, sampai koyok sundul langit. Yakhruju min fihi, kang metu sangka lambene, yo dhuwur, kepalanya sampai sundul langit, terus keluar dari apanya? Mulutnya itu lahbun nar, apa? Luapan jilatan api. Laisa min sya'rin fi jasadihi illa fi surati rajulin, yang mana setiap daripada apa niku rambutnya, kulitnya itu begitu kelihatan besar, seperti di situ ada sosok laki-laki lain, nggih, atau seseorang. Yakhruju min fihi wa masamihi lahbun nar, yang keluar darinya itu, setiap dari mulut itu keluar api, ya, menjilat-jilat. Nalikan Ibrahim ningali sing koyok ngono iku, napa niku? Akhirnya faghosya Ibrahim niku ghosya, tidak sadarkan diri atau alias pingsan. Saking apa nih? Kaget saking anune. Masya Allah. Mungkin aja jenengan terus moro-moro mlaku ijen, terus moro-moro nek karep sampeyan niku ana ireng gedhe suwa, terus patik lambene untune niku, terus moro-moro ngoten niku, ya mungkin langsung gak sadarkan diri, mak plus ngono kuwi. Faghosya Ibrahim. Tsumma afaqa, akhirnya Ibrahim afaqo, dadi sadar, siuman ya, mari pingsan sesaat itu mau. Waqad tahawwala malakul mauti, lalu malaikat berubah apa? Fisurati, di
gambaran yang pertama, kondisi yang pertama. Kembali lagi, jadi malaikat menampakkan bagaimana kayak ada slide gitu yo, diperlihatkan itu. Ibrahim ningali wireng terus keluar dari mulutnya itu jilatan-jilatan api loh. Lho ningali ngoten niku lho, gak sing nglakoni tapi apa? Ningali tok wis kaya ngono gitu. Saking ngerine gitu loh. Nah, lalu setelah Ibrahim sadar tadi itu, malaikat kembali seperti semula. Setelah itu lagi berkata Ibrahim, ya malakul mauti, wahai malaikat maut, laulam yalqal kafir min bala'i wal khuzni illa surataka lakafahu. Orang-orang kafir itu seandainya tahu seperti apa yang saya ketahui tadi itu, sebetulnya sudah cukup untuk menyadarkan apa? Supaya dia gak dadi wong kafir. Ya memang itu ndak tahu, ya tahunya ketika sudah nazak itu. Kayak Fir'aun niku wis dielingno bolak-balik supaya dadi wong iman, dadi wong mukmin, tapi kan malah merasa dirinya sudah paling berkuasa sebagai Tuhan malahan. Nah, ketika sedang nazak di situ dia bengok-bengok napa? Beriman. Nah, itu sadarnya ketika itu. Tapi ya wis kasep. Nah, itu. Maka setelah itu fa'arini kaifa takbidu anfasal mu'minin. Malaikat, aku saiki coba panjenengan saged ningalno atau apa, mohon untuk ditampakkan di depanku kaifa takbidu kaya napa panjenengan niku nalikane nyabut anfasal mukminin ing nyawa-nyawae wong mukmin. Kondisi tadi kalau orang kafir seperti itu, sekarang aku ingin melihat bagaimana panjenengan mencabut nyawa orang beriman. Qala, mongko malaikat jawab, akrid pun jenengan berpaling nggih, noleh, fa'aradha mongko noleh sapa Ibrahim, tsummal tafat lalu dia melihat, fa idza huwa birajulin syabin ahsanin nas, ningali niku ana ngarek lanang enom ganteng wajahnya itu enom ganteng wa atyabuhum rihan, ambune apa harum, semerbak harum, fi siyabin bayadin, bait pakaiane putih. Masya Allah. Faqala, banjur berkata, ya malakul mauti, wahai malaikat maut, ya, laulam yarol mu'min min indal mauti min qurratil ain wal karamah illa surat. Seandainya orang-orang beriman itu melihat seperti apa yang saya lihat seperti ini, sebetulnya sudah cukup baginya untuk meyakinkan bahwa apa? Betul-betul orang beriman itu ketika dicabut nyawanya itu mendapatkan perlakuan yang istimewa dari Allah. Seperti tadi itu malaikat datang dengan bau yang harum, wajah yang ganteng, yang apa? Penuh kasih sayang, ramah. Kalau seperti itu yang dilihat, wis cukup, gak usah akhirat swarga isih, is delok iku wae. Cuman kita tidak diberi kemampuan untuk melihat seperti itu. Tinggal percaya apa ndak percaya, beriman apa tidak beriman. Maka itulah salah satu bagian daripada ibadah itu, ada ibadah hati, ada ibadah keimanan, keyakinan, ada ibadah itu fisik, ada ibadah itu ucapan, ada ibadah sikap. Di sini ada ibadah beriman berupa keimanan. Memang orang itu akan biasanya sadar dan beriman itu kalau dia sempat membuktikan secara fisik, itu biasanya terus sadar. Nah itu
Tapi itu kan jarang hal-hal seperti itu gitu. Karena itu kita ini alhamdulillah sejak lahir sudah menjadi orang beriman, ya, walaupun tidak membuktikan tidak melihat yang tadi itu. Karena kita sudah beriman, maka tinggal nanti kita buktikan nanti apa yang diceritakan itu nanti kalau sudah saatnya gitu. Seperti gambaran swarga, gambaran neraka itu ya tentu nanti akan betul-betul diperlihatkan. Sebagaimana kita ya kepingin nopo nanti itu untuk bisa melihat surga, bisa bertemu dengan surga, bertemu dengan Nabi, bertemu dengan Allah, bertemu dengan orang-orang pilihan-pilihan itu, tentu itu kudu sabar. Jenengan mboten sabar ya berangkat dhisik. Itu kan begitu. Bahwa kondisi-kondisi seperti itu ada, nanti itu akan dialami setiap manusia. Kalau orang yang beriman, maka yang dilihatnya adalah nopo? Tadi itu dia dijemput oleh sosok makhluk, sosok seorang laki-laki yang tampan, yang ganteng. Akhirnya apa ndelok ngono iku wis ndelok tok ganteng kaya ngono iku gak krasa engko terus nyawani moro-moro wis apa? Alhamdulillah. Terutama nek sing dicabut iku wong wedok ketok wong ganteng lah ya seneng nggih. Nggih. Lah engko nek sing dicabut iku wong lanang ya apa? Ketok wedok sing wayu ngono. Ya tentu kegantengan di sini itu berlaku umum. Wong wedok ya seneng, wong lanang ya dadi seneng ningali wong sing ganteng kaya ngono iku. Kasih kula panjenengan sene iki tiyang jaler ngoten niku nek ningali ana wong lanang ganteng bersih, ngono iku ya apa? Ya ketok takjub seneng, cuman mungkin tidak bernafsu gitu loh. Gini mboten? Kok bernafsu. Nah sing wedok yang ketok ngono iku ya ganteng seneng ngono iku, tapi krana iki malaikat ya tidak bernafsu, apalagi itu ketika sudah dicabutnya nyawa, tapi seneng. Wah. Mungkin bedanya adalah ketika perempuan-perempuan saat melihat Yusuf dulu itu mungkin beda. Kalau dulu ceritanya perempuan-perempuan ketika melihat Yusuf melintas di depannya kan terbelalak. Apa terbelalak itu? Bengong. Saking takjub kali kegantengane napa? Yusuf sampai ngonceki buah-buahan sing diiris duduk buah-buahane tapi napa nih? Nah, mbuh krana takjube iku apa krana nafsune, krana syahwate. Sing jere Zulaikha yang pernah menggoda Yusuf itu nggon rasakno kon ya. Kon ngomong aku wong pembantu kok disenengi anjene gak ana wong liyane. Saiki ndelok kon dhewe kon ya. Jek oleh setengah menit wis entek tanganmu. Lah aku iki hari-hari berbulan-bulan, bertahun-tahun ya. Ndelok ya apa anggere sampean gak semerintil lah. Itu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan begitu nanti kan Allah itu memperlihatkan surga. Ya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah. Iko bergembiralah kamu dengan surga. Bisa saat itu di samping yang menjemput adalah apa tadi? Sosok laki-laki yang tampan tadi itu. Lalu apa? Malaikat memperlihatkan iko lho delok swargamu iku. Maka terbelalak melihat seperti itu keindahannya. Bisa-bisa lalu apa? Nyawa dicabut itu ndak krosok. Moro-moro wis sudah pindah ke alam barzah. Subhanallah. Ngoten niku lho. Nah niki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Riwayat Malik wa akhraja, ya, cerita yang lain. Wa akhraja Abul Fadl At-Tusi fi kitab Uyunul Akhbar bisanadihi min tariqi Ibrahim wa Ibnu Najjar fi tarikhi Baghdad min tariqi Ibnu Hadbah. Dalam kitab sejarah diceritakan an Anas
riwayat saking Anas marfu'an, cerita ini sampai ke sahabat itu. Inna malakal mauti, sak temene malaikat maut, layan duru fi wujuhil ibati fi kulli yaumin sab'ina nadratan. Sak temene malaikat maut itu ningali fi wujuhil ibadi terhadap wajah-wajah hamba fi kulli yaumin setiap hari sab'ina nadratan sampai ping 70 ambalan. Fa'idha dhahikal abdul ladzi ba'atha ilaihi yaqulu, ketika orang yang dilihat tadi itu tertawa-tawa. Nah itu koyok gampangane malaikat itu kok ngomong iso langsung kono cok guyang-guyut tok, aku iki sedang mengincar kamu. Apa mengincar itu? Li'akbidhu ruh, untuk mencabut apa nyawa kamu. Mulane ya termasuk niku Pak, nalikane akhir tahun berubah awal tahun kok malah pesta-pesta merayakan apa, merayakan tahun baru melupakan Allah. Niku kok gampangane kok cara malah wala sudrun wong kon umurmu katin tek kate mati kok malah tambah jingkrak-jingkrak, kan ngono toh. Apa jingkrak-jingkrak itu? Dan kan banyak juga saat itu juga mati. Ngancene lho ngono kan. Itulah Pak, karena tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita itu sedang dipantau dan diawasi terus oleh malaikat maut. Cuman memang diriwayatkan itu malaikat maut itu yo ningali tapi nanti akhirnya daftar itu baru diberikan oleh Allah pada saat itu. Iki sing mati, iki cabut, baru begitu. Jadi hanya memantau saja. Tapi sebetulnya dalam dialog yang lain Nabi itu apa? Bertanya malaikat supaya wong iku iso siap-siap, mbok yo sampean iku memberitahu dulu, cek iso siap. Loh, sampun banyak itu apa pemberitahuan dan utusan-utusan yang datang, cuman mereka rata-rata lalai, abai. Apa itu? Oh banyak sebetulnya pertanda itu, cuman mereka itu lali. Ini itu pertanda bahwa orang itu akan dimatikan oleh Allah itu. Apa? Itu utusannya itu banyak itu di dalam dirinya itu. Apa? Uban sudah mulai bertabur. Iya kan utusan itu, pemberitahuan. Kulit sudah mulai kendur. Pandangan mata sudah mulai kabur. Pendengaran sudah mulai lamur, ngomong ya wis rada ngelantur, antine apa untune ya wis lugur, akhirnya mangan bubur. Itu pun kadang-kadang ada di tempat tidur, di atas kasur. Maka sebetulnya itu adalah bertanda dekat ke liang. Tapi yang gak nyadari kadang-kadang itu. Engko dikai waras titik mari ngono lali maneh. Lho iku, ya iku menungso. Masyaallah. Cuman ya persoalannya ya kadang-kadang itu ya enggak mesti seperti itu. Ada yang mesti dikai apa tanda-tanda ya uban sudah bertabur, kulit sudah mulai kendur, iya. Sembarang sudah mulai semuanya sudah berkurang. Tapi malah sing sek tongseng, apa tongseng itu? Umur 20, umur 30, sek kingis-kingis malah disian. Nah itu yang sangat membelalakkan ya nanti seperti itu. Iyalah, sudah merencanakan engko ya aku tak tobat nek umur swidak aku tak rajin ibadah. Wis gak mikir donya maneh. Iku biasa lek ngono nek nom-noman dielingno iku. Cak sampeyan usek nom ngono mbok yo fisik sehat iku gawe ibadah sing rajin nang masjid ngono lho. Sojo ngilingno aku sek enom kate lapo maneh, tak seneng-senengno. Mumpung awak sek sehat, tak seneng-senengku. Engko nek wis aku umur 50 swidak aku tak mulai aku cedhek karo Gusti Allah.
barang gurung sampai umur swidak kedisian kon jare malaikat kon congor kon yo. Lho anjane ya wonten Pak dielingno ngono iku. Apa? Ya bantah, malah hadis sing ge alasan iku. Apa? Barang siapa yang hari ini sama dengan kemarin, maka dia rugi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia untung. Dan barang siapa yang hari ini lebih jelek kemarin, dia hancur. Lah saya ini kan masih muda Ustaz. Kalau sekarang saya rajin begini-begini terus nggak bisa mempertahankan, kan malah saya tambah hancur nanti. Ya mesisan Ustaz, saya masih muda. Tak tuwuk-tuwukno dosa sik ngono. Ya Allah, jare malaikat kan, kon hati-hati kan. Tapi jare setan, kon koncoku ya ngono. Subhanallah. Pun hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah nate dawuh di surat As-Sajdah ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu gini di surat Az-Zumar ayat 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah itu mewafatkan setiap yang bernyawa di saat mati. Nah itu berarti ya setiap yang bernyawa itu nanti dimatikan oleh Allah. Lah terus nanti apa enggak diwafatkan oleh malaikat? Kok Allah yang mewafatkan? Padahal di ayat yang lain itu Allah menyebut kul yatawaffakum malakul mauti. Katakan akan mewafatkan kamu malakul mauti, malaikat maut. Itu ada di surat As-Sajdah ayat 11. Kamu enggak bertentangan. Sing mateni Gusti Allah, yang mewafatkan itu Allah ataukah malaikat? Kok iki ada dua ayat yang berbenturan gitu loh. Nah, secara umum dulu Allah yang mewafatkan setiap yang bernyawa. Nah bagaimana kalau itu binatang-binatang itu apa ya malaikat sing mateni. Nah, wa akhraja Abu Syekh Al-Uqaili bin Du'afa wa Dailami an Anas qala Rasul sallallahu alaihi wasallam dawuh ajalul bahaim wa hasyasil ardi, ajale binatang-binatang lan hasyasil ardi, kegremetan bumi. Termasuk apa itu situ? Kegremetan bumi itu apa? Semut apa maneh ngoten niku. Ya. Kerangkang barang niku ya. Kulluha itu semuanya tergantung dengan fit tasbihi, tasbihnya. Ini kan dinyatakan napa yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan yang di bumi. Jadi makhluk-makhluk itu bertasbih kepada Allah, menjalani apa yang ia jalani itu sedang bertasbih kepada Allah. Fa idzan qada tasbihku, nalikane wis entek bertasbihnya kegremetan lan binatang-binatang itu, qabadallahu arwahaha, mongko Allah nyabut ing arwahi piro-piro hewan lan kegremetan itu. Walaisa ila malakil mauti min dzalika syai'un, dan yang mematikan itu bukan malaikatnya tapi langsung Gusti Allah. Keterangan seperti itu. Riwayat yang lain akhrajal khatib fi riwayah an Malik, dari riwayat an Malik an Sulaiman bin Ma'mar al-Kalabi qala, cerita Ma'mar al-Kalabi, hadartu Malik bin Anas, saya mendatangi Malik bin Anas. Wa sa'alahu rajulun anil baraghith, pada saat itu ya ada seorang laki-laki bertanya kepadanya anil baraghith. Baraghith iku ya gegremetan niku, kewan-kewan sing cilik-cilik niku. Amalikul mauti yakbidu arwahaha, apakah nanti malaikat maut yang mencabut
Al-Barawis tadi itu, gremet-gremet yang cilik-cilik nih loh, serangga terus sing anu niku. Oh, maka dia berpikir panjang itu, mikir. Iya ya. Summa qala, banjur Malik bin Anas niku bertanya, alaha nafsun, apakah kegermetan ini ya termasuk punya nyawa? Qala, lho ya nggih, na'am. Faqala fa inna malakal mauti yakbidu arwaha, maka malaikat maut itu yang akan napa? Mematikan. Summa qala, banjur untuk membuktikan itu bahwa itu dimatikan malaikat maut itu, dia menggunakan ayat surat Az-Zumar tadi 42, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah yang mematikan setiap yang bernyawa ketika ia mati. Nah, itu maksudnya begini. Di sini ayat ini Allah yang mematikan setiap yang bernyawa. Tapi di ayat yang lain itu kan napa? Kul yatawaffakum malakul mautil ladzina wukila bikum. Telah napa? Yang mewafatkan itu adalah malaikat maut yang diberi wakil, diberi kekuasaan untuk mematikan. Gitu. Jadi beri itu maksudnya begitu. Ya karena ia bernyawa, ya tetap akan dicabut oleh malaikat. Jadi akhirnya apa? Dilanjutkan, summa ya ra'aitu Juwaybir akhraja bi tafsiri, lalu ada lagi aspek penafsiran yang lain. Jadi itulah Pak yang namanya tafsir satu ayat itu tidak tunggal. Tafsir ayat tidak tunggal. Kenapa? Kalau ayatnya itu mutlak kebenarannya, tapi penafsirannya itu kebenarannya adalah kebenaran bersifat apa? Relatif. Kenapa? Karena tafsir itu adalah hasil pikiran manusia untuk menemukan makna kebenarannya itu. Karena itu kita tidak boleh karena menafsirkan sesuatu lalu mengklaim paling benar sendiri itu loh Pak. Termasuk yang sering dianggap paling benar sendiri kan mengklaim itu negara harus khilafah itu loh Pak. Itu kan sudah dianggap syariat Pak, ngono Pak. Nggih. Padahal itu adalah fikih, itu adalah pemikiran, penafsiran daripada sebuah ayat. Lalu penafsiran yang bersifat relatif itu dianggap sebuah syariat, sehingga ketika orang itu tidak seperti dia pikirannya, itu sudah dianggap keluar dari Islam, kan begitu. Modelnya kan begitu, seperti dulu juga zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali itu kan dibunuh oleh orang-orang yang paling merasa Islam sendiri. Kenapa? Karena waktu itu Sayyidina Ali dianggap keluar dari Islam, Utsman juga keluar dari Islam, sebagai pemimpin kok kayak seperti itu keluar dari Islam, maka dibunuh. Ya orang Islam sendiri yang membunuh itu, orang yang hafal Quran. Kan ada ayat inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hanya hukumnya Allah. Nah ketika terjadi perang, ini kan politik Pak. Dalam peperangan itu lalu apa? Diadakan perdamaian untuk bagaimana supaya tidak banyak terjadi korban. Maka usul untuk perdamaian dan musyawarah tadi itu dilakukan. Orang-orang yang pokoknya ingin perang, ingin menang, pokoknya mesti kalah itu Muawiyah itu wis dipateni ae. Nah itu tidak setuju dengan musyawarah itu, nggak setuju dengan musyawarah. Karena apa? Dianggap ini sudah keluar dari hukum Allah. Maka Sayyidina Ali itu divonis sebagai orang yang keluar dari Islam. Siapa itu mereka itu? Khawarij. Mereka itulah kelompok Khawarij yang merasa paling menguasai tentang Islam, paling benar sendiri. Sayyidina Ali dihukumi kafir, Muawiyah kafir, semuanya kafir, maka mereka dibunuh satu persatu. Ini loh contoh Pak, orang yang mengklaim kebenaran tunggal itu. Nah itu muncul kadang-kadang sampai sekarang itu juga model orang-orang seperti itu. Termasuk kemarin itu yang siapa itu? Mantan teroris, iya, Sufyan Ats-Tsauri membawa anak buahnya 90 orang untuk ngaji ke Gus Baha, kan mengaku selama ini memang buku yang saya baca itu ya buku seperti itu saja, sehingga
kami itu merasa Islam ya hanya seperti itu. Nah sekarang saya terbuka hati saya, ternyata penafsiran itu macam-macam ya, oh alah gitu. Nah ini juga begitu, penafsiran satu ayat itu ada versi yang bermacam-macam. Apa penafsiran tentang ya tawafal anfusa hina mautiha, tentang kematian binatang tadi itu diantaranya. Niki an Ibnu Abbas qala nggih wukila malakul mauti biqabdi arwahil adamin, diberi wakil atau ditugasi apa malaikat maut biqabdi arwahil adamin marang nopo untuk mencabut arwahnya al adamin, anak cucu Adam. Diberi wakil untuk mencabut nyawa anak cucu Adam. Fawalladzi yakbidu arwahahum, maka malaikat itulah yang diserai untuk mencabut nyawa-nyawa anak cucu Adam. Ya, wa malakun fil jinni, dan juga ada nanti malaikat yang diserai untuk menyabut nyawanya para jin. Wa malakun fisyayatin, dan juga malaikat bagian nyabut nyawanya setan. Itu kan semuanya kan nanti akan dimatikan oleh Allah pada saatnya. Cuman setan dan jin itu diberi kesempatan hidup sampai kiamat. Itu sudah permintaannya. Qala rabbi fanzirni ila yaumil yub'atsun. Malaikat sudah nantang. Setan sudah nantang, iblis sudah nantang. Enggak apa-apa ya Allah, engkau mengutuk saya menjadi ahli neraka. Enggak apa-apa, saya terima. Gak wedi aku. Ini kan ngono. Kan ono model wong saiki yang ngono iku. Silakan, saya kalau salah dikutuk Allah enggak apa-apa, saya ayo ngono kan ya. Modelnya kan begitu. Nah setan itu ngono. Tapi aku minta ya Allah supaya engkau beri kesempatan umurku sampai kiamat. Qala, iya, kamu saya beri kesempatan, fa innaka minal mundharin. Iya, kamu akan hidup sampai nanti nunggu kiamat. Nanti kalau sudah mati ya ada petugasnya gitu loh. Ya, malaikat setan, malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawanya setan. Wa malakun fit thairi, dan juga ada malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawanya apa? Burung. Wal fuhush, dan binatang-binatang apa? Ya, wasiba, binatang-binatang yang galak itu. Wal khasa'is, serangga-serangga, khitan, sampai semuanya itu. Wan namal, semut. Bahum arba'atum amlakin, sampai nanti ada 4 malaikat. Malaikat bagian manusia, malaikat bagian jin, malaikat bagian syaitan, dan malaikat bagian binatang-binatang. Wal malaikatu yamutuna wal malaikatu lan pira-pira malaikat yamutuna iku ya bakal mati kabeh fis qatil ula, nalikane kiamat pertama itu dimatikan. Itu. Wa inna malakal mauti yali qabda arwahim, dan saat itu malaikat maut, malaikat kan macam-macam nggih, itu diberi wewenang untuk mencabut nyawa semuanya, sampai tinggal nanti malaikat maut sendiri itu yang masih hidup. Kenapa? Nanti Allah sendiri yang mematikan itu. Wa amasyuhada'u, nah ini adapun orang-orang yang mati syahid fil bahri ing laut, nah ini keterangan seperti itu. Fil bahri fa innallaha yali, maka sesungguhnya Allah itu qabdu arwahihim, Allah sendiri yang mengatur, yang mengurusi mencabut nyawa syuhada di laut itu, ya. La yuwakkilu dzalika, Allah tidak mewakilkan untuk menyabut nyawa syuhada yang ada di laut ila malakil mauti, marang malaikat maut, li karomatihim alaihi, krono kemuliaan mereka di hadapan Allah. Jadi orang yang mati syahid di laut itu dicabut nyawa sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini keterangan-keterangan seperti itu. Jadi sing mematikan binatang apa ya malaikat apa Gusti Allah. Tapi ada keterangan tadi yang menyatakan apa? Allah langsung yang mematikan selain manusia. Nah dalam hal ini akhirnya tadi itu wis pokok intine nanti malaikat bagian manusia ya ada, malaikat bagian mematikan jin ya ada, malaikat bagian mematikan apa? Binatang juga ada, dan semuanya termasuk di manusia pun nanti akhirnya ada kekhususan orang-orang yang mati syahid di tengah laut itu diwafatkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang jelas wallahu a'lamu bishawabi, secara umum semua yang bernyawa itu diwafatkan oleh Allah, tetapi oleh Allah nanti wafatnya makhluk-makhluk itu ada diwakilkan kepada malaikat untuk mencabutnya.
Keputusan mati tidaknya itu Allah, tapi nanti diserahkan penyebutannya kepada malaikat. Demikian, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan kajian ini ada ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti ya sewaktu-waktu ketika berakhir ya kontrak di dunia ini, kita didatangi tadi itu sosok laki-laki yang tampan, yang harum, yang ganteng, kita diajak melanglang buana untuk melihat surga. Saat itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan, wa rahmatan indal maut. Doa kita kan mudah-mudahan Allah merahmati kita di saat mati. Demikian. Pun takon. Nggih. Sambil nunggu isyraq nggih, salat isyraqnya. Waalaikumsalam. Menurut Islam, iya. Arwah itu alam di alam barzakh nih. Jadi gini, sebetulnya orang yang sudah di alam arwah, di alam barzakh itu sebetulnya dia itu hidup. Dan dia itu apa? Menyaksikan kita. Rasul kan juga sering berdialog dengan orang itu, ngomong itu. Maka lalu sahabat itu, ya Rasul, panjenengan itu kok bicara dengan orang yang sudah mati, sudah jasadnya sudah. Maka kata Rasul, wallah, demi Allah, ma anta bi asma. Demi Allah, kamu itu yang tanya tadi, yang proses itu tidak lebih mendengar dari bisa berdialog. Untuk dipanggil bagaimana? Dialog ini bisa. Cuman dalam bentuk wujud nyata, ya, dalam wujud nyata itu tentu hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Gitu. Orang-orang tertentu bisa melihat apa yang dialami orang yang di arwah itu, gitu loh. Gitu. Nah kita ini umumnya tidak diberi kemampuan. Jawabannya apakah bisa dipanggil, apakah bisa dialog? Bisa, bagi orang-orang tertentu. Seperti yang pernah saya alami ketika saya bertemu dengan salah seorang kiai, terus ndonga, mari ngono ndonga niku terus tiba-tiba bertanya, ngapunten nggih, di sebelahnya itu ada kuburan baru nggih. Itu padahal di Surabaya tempatnya, pas di Ampel, habis tahlil ndonga, terus padahal tempatnya kuburannya itu di Gresik pojok sana. Kebetulan itu ndongakno wong tua kula. Nah, 10 hari setelah orang tua saya meninggal itu apa? 10 hari setelah orang tua meninggal itu ada lagi tetangga yang letak kuburannya itu bersebelahan. Loh, kan kaget saya. Loh kok persis gitu loh. Tapi saya tidak berani bertanya bagaimana kondisi orang tua saya. Hanya saja lalu beliau itu apa bilang, ngeten iki, tiang sedo niku, tiang sing mati kan berarti arwah nggih. Iku nek didongakno niku sawan. Nah, gambaran seneng gitu itu kan dia sudah bisa melihat itu. Cuman saya enggak tanya, wis seneng saking senenge ngeten iki nggih nyuwun ten Gusti Allah arwahe wong mati niku. Napa? Supaya wong sing ndongakno niku ya oleh rahmati Gusti seneng. Padha. Seperti kita diperintah ndongakno Rasulullah. Rasulullah iku ya krungu, weruh. Lan Rasul iku jawab, lho ngoten Bu. Jadi sebetulnya bisa. Cuman tidak gampang orang bisa seperti itu. Banyak cerita yang gitu-gitu itu. Oke? Jadi pernah itu ada seorang itu anggota keluarga, ini di Jawa Tengah. Seorang anggota keluarga itu karena merantau terus ingin ziarah di daerah situ, tapi nggak tahu mana letak kuburannya itu. Maka mendatangi kiai yang punya pondok di situ itu, Yai Hamdun namanya. Yi kula niki bingung, pun lami mboten ziarah mriki tapi ada perubahan kula mboten saged semerap pundi kuburane apa kula yang kula niku. Sapa jenenge? Ayo rono. Ngoten niku terus sapa? Celuk-celuk. Fulan, kamu di mana? Ngoten niku diai kepireng. Kula ten mriki. Lah ini kuburannya, ini. Subhanallah.
Ya, tapi dia yang mendengar gitu loh. Yang pendengaran itu tidak diberikan kepada apa? Yang lain khususon. Yaitulah makanya apa? Allah itu memiliki hamba-hamba tertentu, sosok-sosok manusia tertentu, pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku. Artinya apa? Kemampuan mendengar dan melihat itu, kalau Allah kan nggak pakai butuh telinga, nggak pakai butuh, gitu loh ya. Dan tidak terbatas, bisa juga, termasuk ada yang di kuburan itu bisa. Rasulullah juga tahu apa yang ada di dalam kuburan. Nah itu tidak berlaku umum. Coba kalau jenengan diberi kemampuan seperti itu, jenengan akan bisa apa-apa sampean. Oke, nggih temenan. Makanya ada orang tertentu seperti bisa seperti itu. Jadi ingatan nggih Bu nggih, bisa, tapi hanya untuk orang-orang tertentu yang diberi kemampuan seperti itu. Ngoten nggih? Mugi-mugi keterangan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah hamdan yuafi wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa fina. Allahumma barik lana fi sya'bana. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.